Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin Rahmatullah. Saya mahasiswa IAIN Samarinda, program studi hukum ekonomi syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara memparafrasakan bahan kutipan. Apa itu parafrasa? Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. A. Memeriksa kutipan. Pertama, pilih 1/3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Ringkasan lebih luas daripada parafrasa karena fokus pada poin utama seluruh bagian dan meringkas teks secara keseluruhan. Parafrasa fokus pada ide atau konsep utama dalam karya yang lebih besar. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung, misalnya data statistik yang dimuat dalam artikel atau pendapat ahli tentang masalah yang Anda tulis. 2. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis seperti poin atau argumen utama. Kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan. Tulis catatan mendetail ini membantu Anda memahami kutipan dan juga memadatkan catatan ke dalam satu parafrasa. Misalnya, Anda memilih kutipan ini. Di luar harapan, pemasangan lampu lalu lintas tidak mengurangi tingkat kemacetan di jalan ini. Waktu tempuh dari pusat kota ke daerah pemukiman terdekat rata-rata 40 menit sebelum lampu lintas telah dipasang. Setelah pemasangan, rata-rata waktu tempuhnya adalah 38 menit, perbedaan yang tidak signifikan. Dalam kutipan ini, ide utama penulis adalah lampu lalu lintas tidak menyelesaikan masalah kemacetan di jalan tersebut, dan detail pendukungnya adalah statistik berupa waktu tempuh yang tidak terlalu berbeda sebelum dan setelah pemasangan. 3. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Parafrasa merayakan ide dalam kutipan dan mengubah bahasa orisinal. Parafrasa tetap harus diberi referensi, jika tidak berarti Anda melakukan plagiarisme. Misalnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. Sementara itu, informasi lain bisa diparafrasakan. 4. Hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna otoritas ahli yang menyatakannya dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya, Anda bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Karena kata-kata aslinya penting. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh, politik, selebritas, atau penulis. Jika bahasa teks Anda penting, kutipan langsung mungkin yang terbaik, akan tetapi Anda bisa memilih untuk memparafrasakan paragraf atau kalimat panjang supaya lebih ringkas dan padat. B. Menggunakan kata-kata sendiri. Pertama, baca lagi kutipan yang akan Anda gunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. Fokuslah pada ide dalam kutipan, apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. 2. Nyatakan ulang ide Anda menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda orisinal, artinya Anda juga harus menggunakan struktur kalimat yang sesuai dengan gaya esai Anda. Misalnya, ini kutipan asli. Hasil kami menunjukkan bahwa 40% pemilih dalam pemilu kada belum menentukan pilihan mereka sampai sudah tiba di TPS. Kalimat ini termasuk plagiarisme. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa 40% orang yang memilih dalam pemilu kada baru memutuskan akan memilih siapa setelah berada di dalam bilik TPS. Jadi sebaiknya tulis seperti ini. Berdasarkan studi ini, 40% masyarakat menunggu sampai mereka sudah berada di TPS pemilu kada untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. 3. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan intinya sama tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme tapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Revisi lagi jika Anda tidak yakin apakah parafrasa sudah cukup mencerminkan kutipan asli. Cobalah meminta orang lain membaca kutipan asli dan parafrasa Anda. Minta masukan tentang apakah parafrasa Anda sudah cukup merefleksikan ide penulis.
4. Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda, tapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Misalnya, penulis asli menyatakan studi kasus tentang pemilihan khusus di kota kecil tentang memperbolehkan anjing di taman kota. Di dalamnya ada kutipan. Ketika kami berbicara dengan masyarakat yang memilih menentang, kami mendapati sebagian besar dari mereka tidak bermasalah dengan keberadaan anjing itu sendiri, akan tetapi mereka tidak suka cara pendukung menekan mereka untuk mengubah peraturan taman. Jika makalah Anda membahas pemilihan secara umum, keliru jika Anda menggunakan kutipan seperti ini. Menurut Budiman, sebagian orang yang berpartisipasi dalam pemilihan lebih peduli pada kampanye daripada pemilihan itu sendiri. Ini tidak merefleksikan maksud asli penulis. 5. Jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa, oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri. Tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya, tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Gunakan tanda kutip untuk mengapit kata-kata unik yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud penulis asli. Misalnya, ketika mengutip frasa dari buku Freakonomics oleh Stephen J. Dubner dan Stephen Levitt, Anda harus mengapit istilah Freakonomics dalam tanda kutip. C. Masukkan sumber kutipan. Pertama, periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Periksa panduan tugas atau bicaralah dengan instruktur. Jika menggunakan gaya kutipan yang keliru, mungkin Anda tidak akan menerima nilai penuh. 2. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Jika menggunakan MLA, masukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dalam tanda kurung. Misalnya, dalam kutip, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Dalam kurung Lopes halaman 25-27. Untuk format APA, Anda harus masukkan nama penulis dan tahun publikasi. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Dalam kurung Lopes 2014. Jika Anda memasukkan nama penulis dalam parafrasa dengan kedua format tersebut, Anda boleh tidak menyertakan namanya lagi dalam sumber. Untuk MLA, tulis seperti ini. Dalam kutip, menurut Lopes, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Dalam kurung halaman 25-27. 3. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi, akan tetapi tulis nama depan penulis terlebih dahulu diikuti nama belakang. Awali nomor catatan kaki dari 1 dan selanjutnya. Berikut contoh catatan kaki 1 FAS Lopes. Dalam kutip, menolak anjing, kegagalan kampanye. Dalam studi kasus dalam politik lokal. Dalam kurung New York Light on Publication 2018, halaman 122 sampai halaman 137. 4. Buatlah halaman karya yang dikutip referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA, halaman referensi untuk APA. Dalam Chicago Style, Anda harus membuat bibliografi. Sekian penjelasan dari saya tentang cara memparafrasakan bahan kutipan. Setelah menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.